para terdakwa memasuki ruang persidangan. Silakan. Baik. Pak Dimas, sehat ya hari ini ya? Pak Gading, sehat. Pak Gary, sehat ya, alhamdulillah ketika sehat hari ini. Jadi bisa kita lanjutkan pemeriksaan perkara saudara. Sesuai penuntut sidang yang lalu, agenda persidangan hari ini masih saksi dari penuntut umum. Berapa orang saksi hari ini yang hadir? Yang sudah hadir 6 orang yang mulia. 6 orang? Iya. Baik, silakan duduk di penasihat hukum saudara, silakan. Saksinya dihadirkan? Siapa yang mulia? Untuk hadir di ruang persidangan secara berurut, saksi atas nama Wahyu Wijayanto, saksi atas nama Ibu Wistik Kenda Palupi, saksi atas nama Nabila, saksi atas nama Muhammad Umar Said, saksi atas nama Triantoro, saksi atas nama Aisyah Gita Taya Ramadhani. Oke, baik. Saksi-saksi ya sebelum memberikan keterangan. Atau gini dulu nih, ini ada 6 orang saksi, Pak Jaksa ya. Ini masih ada klasternya Pak Rifa. Kira-kira dari saksi yang ada ini, kalau kita beri waktu 1 jam, berapa saksi yang akan bisa kita periksa? Kalau 1 jam mungkin cuma 2 orang yang mulia. Cuma 2 orang? Ya. Begitu ya. Jadi yang lain tidak kita periksa, gitu loh maksudnya. Karena masih ada yang lain. Kalau 1 jam, 1 jam, 1 jam, 2 jam, ini masih kan kita nanti jam 6, 18 kita maghrib. Kita mulai paling nanti jam 7, 1 jam, jam 9. Nanti kita periksa lagi yang itu 10, 11. Ya, jadi Siap. kita kebagi-bagi waktu. Siapa Gitu. yang mulia? Gimana Pak Jaksa? Siapa yang mulia? 1 jam, 2 orang. Kira-kira 2 orang yang mana? Mungkin berurutan dari Pak Wahyu sama Pak Wahyu sama Ibu Wisik yang mulia. yang lain berarti pulang dulu berarti ya. Siap yang mulia. Daripada menunggu nanti tidak ada kepastian. Yang paling urgen loh Pak maksudnya Pak. Iya. Iya yang mulia. Pak siapa Pak Wahyu sama Ibu Wisik yang mulia. Wisik Candi Palupi. Selain itu Kalau gimana? Kalau yang 3 orang ini Bu Nabila, Pak, ini terkait pembayaran OTM yang mulia dan JMN, masalah keuangan. Maksudnya? Kalau yang Pak Muhammad itu Said terkait yang pembayaran golf itu yang mulia. Kalau yang 2 ini menjelaskan terkait adanya audit dan Ibu dari Kementerian SDM yang mulia. Oh, gitu ya. Ada pendapat sehubungan yang disampaikan tadi? Atau 2 dulu atau bagaimana? Karena kita waktunya berbagi dengan yang lain, silakan. Kami ikut Bapak Ketua. Kenapa? Kami ikut 2 orang, diperiksa dulu, kami nggak keberatan. Gitu ya. Nanti kalau memang ini tidak banyak yang 4, kita bisa tapi nggak mungkin Jumat. Sisipkan Kamis. Iya, dulu kan. Dulu kan yang iya. Satu, kan bisa tuh. Itu ya. Jadi nanti kita periksa 2 ini, nanti yang 4 kita sisipkan di hari Kamis. Gitu. Oke ya, itu ya. Baik. Selain Pak siapa tadi? Bu Wasik sama Pak Wahyu bisa pulang, nanti tinggal dipanggil lagi oleh jaksa untuk hadir hari Kamis. Gitu ya. Silakan, daripada nanti nunggu sampai malam nggak diperiksa. Gitu ya. Gitu. Silakan. Kalau yang Pak Riza itu berapa orang, Pak? Pak Rifa berapa orang? Tahu? Timnya bukan, 4 orang. Sudah hadir? Hadir ya, ya sudah. Nah,
Kira-kira yang 4 itu banyak enggak keterangannya? Yang punya Pak Arifah? Kalau enggak ya kita periksa 2 juga. Paling periksa 2 juga yang mulia. Gitu ya? Iya. Nanti kami Yang 2 informasikan silakan ke nanti dipilih, rekan kami. Yang 2 disuruh pulang. Kasihan nanti sampai nunggu-nunggu sampai jam malam Iya. enggak diperiksa. Gitu Siap, ya? siap. Baik. Kita lanjutkan. Baik. Saksi atas nama kok panas banget sih? Insinyur Wahyu Wijayanto. Betul. Duduk saja, Pak. Duduk saja, Pak. Betul yang namanya, Pak ya? Tempat tanggal lahir Kediri 6 Oktober 1962. Yang satunya, coba yang satunya, Pak. Pakai yang itu. Betul yang mulia. Oh ya. Laki-laki Indonesia. Tempat tinggal Pesona Depok, Estate Blok J nomor 12, Depok, Jawa Barat. Betul. Betul ya. Agama? Islam. Islam. Pekerjaan? Pensiunan yang mulia. Pensiunan Chief Audit Eksekutif PT Pertamina Persero tahun 2015 sampai 17. Ya, Betul betul. ya. Satu. Saksi kenal dengan Dimas Wirhespati? Tidak yang mulia. Tidak ya. Dengan Gading Ramadan Judo? Tidak yang mulia. Dengan Muhammad Keri Adrianto Riza? Tidak. Tidak kenal. Dengan ketiganya ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Bersedia sumpah untuk menjadi saksi? Berani. Bersedia, bukan berani, Pak. Bersedia yang mulia. Maaf. Berani. Yang kedua, saksi atas nama Wisik Candi Palupi. Betul? Pakai punya bapaknya itu tadi. Betul, Ketua. Satu-satu ya. Tempat tanggal lahir Cilacap 20 Desember 1977. Betul. Oh ya, perempuan Indonesia. Tempat tinggal Gria Lembah Depok, Blok E1, Garing 14, RT 3, RW 25, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Betul. Betul ya. Agama, saksi? Islam. Islam. Pekerjaan? PNS. PNS pada Kementerian ESDM. Betul. Betul ya. S2 pendidikan. Saksi kenal dengan Dimas Wirhespati, Tidak, Ketua. dengan Gading Ramadan Judo, Tidak. dengan Muhammad Keri Adrianto Riza. Tidak. Tidak ya. Ada hubungan keluarga dengan ketiganya? Tidak. Tidak ada. Bersedia sumpah untuk menjadi saksi? Bersedia, Ketua. Silakan keduanya untuk berdiri untuk diambil sumpah dulu sebelum memberikan keterangan. Baik, letakkan dulu ya, taruh dulu. Ikuti lafaz sumpah ya, yang saya pandu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan menerangkan yang benar, tiada lain daripada yang sebenarnya. Ya, silakan duduk. Saksi sudah disumpah, ya keduanya. Jadi dalam memberikan keterangan nantinya berikanlah keterangan yang sebenar-benarnya. Ya, saksi akan menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami. Kami awali dengan saksi Bapak Wawan Sulistyo ya. Bang Wahyu Wijayanto, Pak. Maaf. Mengingat waktu, Pak, jadi kita langsung aja ke poin-poin inti, Pak ya, tanpa membuang waktu. Saya pertama konfirmasi dulu, Bapak pernah di BAP di tingkat penyidikan, BAP ini betul jawaban Bapak saudara saksi dan ditandatangani? Betul. Tidak ada paksaan dalam Tidak ada paksaan. Oke. Di BAP saudara menjabat sebagai auditor senior expert 2 di Revenue Assurance PT Pertamina, betul Pak? Sebagai kepala internal audit, Pak. Ya. Kepala, ya oke. Sebagai Chief Audit Eksekutif, betul Pak? Betul. Di tahun 2015-2017. Langsung saja Pak, apakah di tahun 2000 semasa Bapak menjabat, saudara saksi pernah mendapat perintah dari pimpinan Pertamina untuk melakukan audit terkait kerjasama PT Pertamina dan PT Tangki Merak terkait kerjasama sewa BBM, Pak? Betul, Pak. Jadi pada saat itu Pak direksi
memerintahkan kepada kami untuk melakukan evaluasi atas kontrak Pertamina dengan PT Tangki Merak karena adanya permintaan pembayaran dari PT Tangki Merak. Oke, itu di tahun berapa ada perintah itu, Pak? Permintaan dari direksi tersebut sekitar tahun 2015. 2015. Saudara saksi 2015. tahu ketika 2015 itu sudah berjalan berapa lama kontrak kerjasama sewa BBM? Kontraknya kalau nggak salah mulai November 2014. Oke. Jadi pada saat direksi meminta untuk melakukan evaluasi, itu kurang lebih waktunya sudah hampir 1 tahun. 1 tahun berjalan. 1 tahun berjalan. Oke. 1 tahun berjalan, kemudian ada penagihan. Atas dasar itu pimpinan dalam hal ini Direktur Pertamina. Saat itu siapa Pak direkturnya Pak? Pak Dwi Sucipto. Dwi Sucipto. Dwi Sucipto. Oke, pemerintahkan saudara untuk melakukan audit atau insuren ya, review terhadap kerjasama ini, betul Pak? Betul. Oke. Fokusnya apa Pak? Jadi yang dilihat di sana adalah kami diminta untuk memberikan keyakinan kepada direksi bahwa di dalam kontrak sewa menyewa tersebut nilai throughput-nya sesuai, kemudian juga hal-hal lain seperti minimum throughput dan kemudian ada hal-hal yang lain yang mungkin bisa disampaikan sebagai fakta dalam kontrak tersebut. Sehingga direksi yakin untuk melakukan pembayaran atas kontrak sewa menyewa tersebut. Oke. Audit atau assurance ini dilakukan dari mulai proses awal persiapan kerjasama sampai dengan proses pelaksanaan kerjasama itu sendiri, betul Pak? Betul. Jadi memang dari kronologisnya kita juga melihat, kemudian dari kontraknya juga melihat, kemudian realisasi pembayarannya memang belum ada waktu itu. Oke Pak. Kemudian berapa lama Bapak melakukan assurance atau audit terhadap kerjasama ini Pak? Waktunya kurang lebih sekitar 20 hari. 20 hari ya? Iya. Dibentuk tim itu Pak? Untuk tim, Berapa anggota timnya Pak? saya lupa kurang lebih 7 orang karena 7 orang. sebetulnya di sini ada penanggung jawab tim, Oke. ada pengawas, ada ketua tim, dan ada anggota. Oke. Jadi saya sebetulnya menerima hasil dari Oke. penanggung jawab tim. Oke. Saudara kan pada akhirnya memberikan laporan ditujukan ke direktur utama, betul Pak? Betul, Tanda Pak. tangan saudara sebagai Chief Audit Executive. di situ. Iya, Betul ya? Betul. Saya langsung saja Pak. Pada akhirnya ada memorandum tertanggal 127, tanggalnya 16 Desember 2015, terkait pelaporan hasil assurance atas kerjasama jasa penerimaan, penyimpanan, dan penyerahan BBM dengan PT Oil Tangki Merak, betul Pak? Betul. Bapak bisa jelaskan poin-poin apa yang menjadi temuan dan apa dasar pertimbangan saudara sampai ada kesimpulan-kesimpulan terjadinya penyimpangan dalam kerjasama ini Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Yang Mulia. Jadi intinya adalah kami ingin memberikan keyakinan kepada direksi sebelum melakukan pembayaran atas fakta-fakta yang ada di dalam kontrak tersebut. Jadi yang pertama tentunya mengenai throughput fee. Jadi, throughput fee di sini dihitung oleh untuk OE-nya itu dihitung oleh konsultan Pranata UI. Oke. Dan kami ingin melihat apakah perhitungannya itu sudah benar. Jadi kami tidak mengubah metode perhitungannya, hanya melakukan evaluasi apakah angka-angka yang digunakan adalah angka-angka yang valid. Oke. Jadi pada saat kami melakukan evaluasi, itu analoginya seperti ini. Misalkan A ditambah B ditambah C sama dengan D, kalau A, B, C-nya sama, pasti D-nya sama. Oke. Tapi kalau A, B, C-nya beda, D-nya pasti beda. Nah, yang kami temukan adalah bahwa di perhitungan Pranata UI, itu harga tanah per meter perseginya mengacu kepada surat keterangan lurah Lebak, Oke. tanggal 21 November 2013. Sementara kami berdasar pada hasil KJPP Felix Sukandar and Rekan itu tanggal 20 November 2013. Jadi selisih sehari aja sebelumnya. Dan di sana harganya sangat berbeda jauh. Untuk KJPP menilai bahwa harga tanah di
area tangki Merak itu adalah 850.000 per meter persegi, sedangkan keterangan dari Lurah Lebak itu 2,5 juta lebih sedikit. Nah ini yang kami koreksi, karena bagaimanapun harga yang ditetapkan oleh KJPP menurut kami lebih relevan daripada yang diberikan oleh surat keterangan lurah. Oke, di poin pertama berarti di hasil kesimpulan ini, di poin A, saudara menjelaskan adanya kelebihan besaran throughput fee penyewaan tangki timbun di Merak senilai 2,75 US dollar per kiloliter, betul Pak? Jadi kalau angka-angkanya kita koreksi, seperti harga tanah kita koreksi menjadi harganya KJPP, kemudian luasan tanah kita koreksi sesuai luasan tanahnya KJPP, kemudian ada link Excel yang salah yang kita betulkan. Dari awalnya itu link itu mengambil kepada klaster yang salah di Excel. Itu menjadi nilainya menjadi 3,75 per barrel dolar. Sementara di dalam kontrak itu adalah 6,5 dolar per barrel. Oke, berarti di dalam kontrak yang saudara temukan nilai per kiloliternya itu 6,5 US dollar. Sebetulnya berdasarkan hitungan saudara tadi ada kelebihan sekitar 2,75. Pertanyaan saya, faktor apa atau variabel apa yang saudara temukan sehingga terjadinya kemahalan ini, Pak? Sebetulnya tadi, jadi karena perbedaan harga tanah. Jadi harga tanah yang kita masukkan adalah harga resmi dari KJPP. Oke. Sementara Pranata UI menggunakan surat keterangan lurah. Oke. Selisihnya hanya 1 hari waktunya. Kemudian berarti, ya, luasan tanah juga. Nah, terkait pemasukan unsur aset atau tanah dimasukkan dalam variabel perhitungan throughput ini, apakah itu dituangkan di dalam kontrak? Maksud saya, apakah penambahan variabel nilai tanah ini ada konsekuensi yang harus tertuang dalam kontrak? Misalkan dalam masa kontrak 10 tahun itu, pada akhir kontrak harusnya OTM ini, Orbit Terminal Merak, TBBMD Merak itu harusnya milik PT Pertamina atau seperti apa, Pak? Di dalam kontrak memang tidak ada statement seperti itu. Tapi kalau kita mengacu kepada perhitungan internal, jadi ini perhitungan internal kami ya, dengan menggunakan holder rate seperti yang ada di dalam Pranata UI, itu di akhir kontrak seharusnya aset ini menjadi milik Pertamina. Tapi tidak ditemukan di dalam kontrak. Ada di dalam kontrak. Oke. Kemudian terkait perhitungan throughput ini, Pak, apakah saudara menemukan fakta bahwa ada intervensi atau kepentingan pihak ketiga yang diakomodir dalam penentuan harga throughput? Misalkan ini kan terkait OTM, Pak ya. Apakah mendapat informasi ada pihak OTM yang ikut menentukan dalam perhitungan harga throughput ini, Pak? Kalau intervensi saya nggak tahu, cuman berdasarkan informasi dari tim bahwa Pranata UI pada saat melakukan penyusunan OE itu mempunyai keterbatasan terkait dengan informasi seperti berapa jumlah tangki, berapa jumlah mesin. Nah itu semua diberikan masukan oleh OTM. Berdasarkan TKO PT Pertamina diperbolehkan seperti itu, Pak? Ada masukan dari pihak yang bekerja sama dengan PT Pertamina yang nilainya nanti kan ini ada kepentingan OTM sendiri yang nanti dituangkan di dalam throughput tadi, Pak? Ya sebetulnya kalau di dalam prosedurnya Pertamina sih tidak diizinkan ya adanya melibatkan pihak lain gitu ya. Si konsultan yang di-hire oleh Pertamina melibatkan pihak ketiga untuk penyusunan OE. Oke, itu temuan pertama, Pak. Kemudian ada di poin B, realisasi penyaluran backloading PT OTM masih jauh di bawah minimum throughput dan berpotensi merugikan Pertamina senilai 12.315.652 US dollar selama periode 1 tahun. Jadi ada menurut penilaian tim Bapak itu ada potensi kerugian senilai 12 juta sekian untuk periode tahun itu. Bisa dijelaskan dasar perhitungan ini dari mana, Pak? Kami pada saat melakukan evaluasi itu kan kontraknya sudah berjalan 1 tahun.
Di dalam kontrak minimum throughput yang harus dibayar oleh Pertamina adalah sejumlah 288.000 kiloliter per bulan. Ada penentuan minimum throughput di dalam kontrak. Ada ketentuan minimum throughput. Artinya apa Pak ketika ditentukan Artinya minimum? berapapun juga realisasi yang di backloading atau dikeluarkan dari... Dibongkar muat lah, diturunkan ke... Ya, diturunkan ke disimpan. situ dan dibongkar kembali. Oke. Berapapun juga volumenya harus membayar terus jadi konsekuensinya dengan adanya minimum throughput, itu Pertamina berapapun realisasinya harus membayar sesuai dengan minimum throughput. Nah, di dalam 1 tahun periode pemeriksaan itu, ternyata realisasi pembongkaran dari OTM itu hanya sekitar 45% dari kapasitas. 45% dari 288. Dari 288.000. Proses penyimpanan, penurunan BBM-nya hanya 45% dari total maksimum throughput yang disyaratkan di kontrak, Pak ya? Jadi dari minimum throughput yang harus dibayar oleh Pertamina. Tapi Pertamina tetap membayar seolah-olah 288.000 kiloliter gitu, Pak. Karena kontraknya seperti itu, ya mandatori Pertamina harus membayar seperti itu. Oke, ini menurut penilaian auditor apa sih ada yang janggal tidak Pak ketika penentuan throughput yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan Pak? Saya agak lupa, tapi memang sebetulnya kalau untuk melihat kapasitas yang kebutuhan yang sesungguhnya, sebetulnya bisa dibuat kontrak itu gradual. Jadi tahun pertama mungkin sekian, bertahap, tahun kedua ya? mungkin bertahap. Melihat progres per tahunnya berapa throughput yang bisa direalisasikan di lapangan di situ. Pak. Iya. Untuk penentuan throughput sendiri di TKO Pertamina sebetulnya bisa dilakukan atau harus melalui misalkan feasibility study atau ada data-data pendukung supaya didapat nilai ideal dari throughput itu Pak? Ya, ini kan 288.000 itu maksimum bisa Pak? Sebetulnya ada kajiannya Pak. Jadi di optimasi hilir itu berapa yang bisa di loading ke dermaga, kemudian berapa yang bisa di backloading ke dermaga. Itu sebenarnya ada kajiannya. Ada kajian. Ya. Saudara menemukan itu tidak? Ada dokumen kajian sampai dengan kesimpulan bahwa throughput yang ideal itu dinilai senilai 288.000 kiloliter. Karena itu kan sama dengan kapasitas maksimum dari penampungan TBBM PT OTM Pak ya? Kami nggak melihat sampai ke sana sih Pak. Oke. Kami hanya Ada melihat kajiannya tidak Pak? bahwa realisasinya ternyata dalam 1 tahun itu hanya sekian persen gitu. Oke, ditemukan kajiannya enggak Pak? Kajiannya Atau tadi hanya berdasarkan Pranata UI tadi? saya lupa. Lupa. Oke. Intinya penentuan throughput 288.000 dalam kontrak itu dalam tahun pemantauan Bapak tidak terpenuhi Pak ya, hanya sekitar 45% seperti itu. Betul. Kemudian beralih ke poin 2 Pak, penentuan minimum throughput belum mempertimbangkan aspek optimalisasi hilir dan ketersediaan kapal. Bisa dijelaskan apa? Ya ini berdasarkan evaluasi dari teman-teman tim ya Pak. Jadi bahwa dengan adanya realisasi yang belum mencapai maksimum tadi, artinya bahwa teman-teman di pemasaran pada saat menentukan throughput minimum itu belum sesuai dengan optimasi hilir yang tadi sudah saya sampaikan. Cuman optimasi hilir itu kan dengan ketersediaan kapal, kemudian dengan besar kapal yang bisa bersandar di sana. Gitu. Jadi kalau itu tidak sesuai, pasti nanti realisasinya juga tidak akan sesuai. Oke, berarti aspek optimasi hilir dan ketersediaan kapal itu menurut tim audit tidak dipertimbangkan di dalam kontrak tadi Pak ya? Berdasarkan hasil tim seperti itu. Iya, oke. Kemudian di poin 3 sudah menjelaskan
kerjasama penyewaan tangki timbun PT OTM tidak visible dan tidak sesuai dengan asumsi kajian Pranata UI. Itu poin yang mana, Pak? Ya, ini tadi terkait dengan yang opsi memiliki ya. Aset tadi ya, Pak. Ya. Harusnya di dalam kontrak itu ada klausal. Kalau perhitungannya Iya. sesuai dengan yang perhitungan internal kami, Iya. kalau misalkan harder rate-nya itu diambil sesuai dengan angka yang ada di dalam kami, seharusnya Pertamina lebih baik membangun sendiri daripada menyewa. Oke. Di poin ini kan sudah menjelaskan apabila lebih dari 4,4 kiloliter USD per kiloliter, Pertamina lebih memilih untuk membangun atau memiliki sendiri. Artinya nilai 4,45 US dollar ini batasan kalau memilih nilai ini, Pertamina sebetulnya lebih memilih untuk membangun sendiri TBBM seperti itu, Pak? Betul kalau angkanya memang seperti yang Seperti tadi saya tadi ya. sampaikan. Jadi angka itu bisa berubah karena adanya perubahan harga tanah, luas tanah, dan yang kesalahan link. Artinya kalau tadi. mempertimbangkan variabel tadi aset tanah yang dimasukkan dalam perhitungan tadi, maksud Bapak Iya. ya. Oke. Tadi kan di kontrak 6,5 USD per kiloliter per itu, tetapi temuan Bapak sebetulnya idealnya hanya dengan 4,6 kiloliter itu sudah bisa membangun. Betul. Terminal Kalau dengan sendiri, harga Pak, ya? tanah yang seperti KJPP itu dengan 4,46 itu kita sudah bisa membangun sendiri. Artinya. Oke. Kemudian di poin 4, Tahan dulu Pak Jaksa, Siap. karena ini sudah masuk maghrib ya. Sholat maghrib kita skors dulu. Nanti kita mulai jam 19 atau jam 7 malam. Demikian sidang skors. kami lanjutkan ke Saudara Saksi Wahyu Wijayanto ya. Tadi poin-poin hasil audit dan temuan tim saudara, saya ulangi lagi, satu, pelaksanaan kerjasama penerimaan penyewaan dan penyerahan BBM dengan OTM berpotensi merugikan Pertamina minimal sebesar 16.609.180 US dollar. Itu terdiri dari kelebihan besar throughput fee penyewaan tangki Timbun Merak senilai 2,75 kiloliter USD. Kemudian realisasi penyaluran blok loading PT OTM masih jauh di bawah minimum throughput dan berpotensi merugikan Pertamina sebesar 12.315.652 US dollar. Kemudian poin kedua, penentuan minimum throughput belum mempertimbangkan aspek optimalisasi hilir dan ketersediaan kapal. Kemudian yang ketiga, kerjasama penyewaan tangki timbun PT OTM tidak visible dan tidak sesuai dengan asumsi kajian Pranata UI. Dan terakhir, temuan yang saudara dan tim temukan yaitu proses pengadaan kerjasama dengan OTM belum sesuai dengan ketentuan. Pertama, proses SKT dilakukan setelah kontrak ditandatangan pada tanggal 22 Agustus 2024, di mana proses permohonan SKT dan vendor list baru diajukan tanggal 27 Agustus 2014. Bisa dijelaskan, saudara saksi? Jelas. Terkait SKT ini, ada temuan bahwa proses SKT dilakukan setelah kontrak ditandatangan. Iya, jadi pada umumnya yang berlaku di Pertamina adalah SKT dulu baru dilakukan penandatanganan kontrak. Ini terbalik, tandatangan kontrak baru SKT dimohonkan seperti itu. Faktanya seperti itu. Oke. Kemudian yang di poin B, laporan keuangan PT Oil Tanking Merak itu selama periode 2011 sampai 2013 audited menunjukkan bahwa PT Oil Tanking Merak mengalami loss selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2011 sebanyak 4.980.241 US dollar, kemudian tahun 2012 7.519.600 dolar dan 2013 6.384.510 dolar. Ini nilai-nilai ini saudara saksi dan tim dapatkan dari mana? Itu tim yang mendapatkan. Oke. Pak. Jadi Ini saya juga kesimpulannya nggak tahu. kenapa mengalami loss, maksudnya apa? Mengalami loss selama 3 tahun berturut-turut. Jadi artinya untuk menjadi SKT Pertamina itu kan laporan keuangan auditednya selama 3 tahun berturut-turut nggak boleh minus. Oh, Tapi di dalam case ini mungkin agak berbeda karena kepemilikannya berubah. kepemilikannya. Apakah saudara saksi pada saat itu dengan tim menemukan fakta juga bahwa pada saat proses kerjasama sewa terminal BBM ini kepemilikan oil tanki belum milik PT Tangki Merak, Pak? Pada saat dilakukan audit sih sudah. Sudah. Pada saat proses perjanjian tahu?
Kenapa? Pada saat proses kerjasamanya? Pada saat proses kerjasama sudah. Sudah ya? Oke. Berdasarkan evaluasi tim sudah. Oke. Di poin C, nilai owner estimate atau OE telah diketahui oleh PT Oil Tanking Merak dalam menyusun besaran nilai throughput. Nah, maksudnya apa, Pak? Ini adalah berdasarkan dari wawancara antara tim dengan Pranata UI, Oke. bahwa dalam prosesnya memang ada keterlibatan dari Tangki Merak Tanki Merak. dalam hal memberikan suplai data Data. juga. Dan asumsinya kalau misalkan demikian, sehingga proses pembuatan OE itu diketahui, artinya menjadi tidak fair. Tidak fair. Ya. Di TKO Pertamina sendiri, sepengetahuan saudara saksi diatur itu, bahwa penyusunan OE tidak boleh melibatkan pihak luar seperti itu. Sebetulnya penyusunan OE boleh melibatkan pihak luar, tapi seperti kontraknya pun kan konsultan dengan Pertamina. Iya. Jadi harusnya yang berhubungan langsung adalah Pertamina dengan konsultan. Yang ditemukan faktanya seperti apa? Faktanya itu tadi dari hasil wawancara dengan Pranata UI bahwa ada beberapa masukan data yang diberikan oleh OTM. Oke. Mungkin karena Pranata UI juga kesulitan untuk mendapatkan data secara detail. Artinya dalam penyusunan throughput ini melibatkan pihak OTM sendiri ya? Saya nggak mengatakan demikian secara penuh, tapi bahwa pada saat penyusunan OE ada beberapa data masukan yang diberikan oleh OTM secara langsung. Oke, saudara tahu, masih ingat berapa OE yang ada saat itu? Kalau di keterangan saudara ini sebesar 6.776 US dollar per kiloliter, betul ya? 6,77. 6,77. Sedangkan nilai kontrak 6,5. Jadi tidak Kontraknya jauh dari 6,5. OE seperti itu. Iya. Oke. Nah, dari banyak temuan-temuan tadi, pada akhirnya kan saudara dan tim menyimpulkan dari sisi audit ya, Ya. ada 4 simpulan yang saudara tuangkan di BAP. Pertama, kerjasama penerimaan penyewaan dan penyerahan BBM dengan Oil Tanki Merak berpotensi merugikan Pertamina dengan adanya kelebihan dalam penerapan throughput fee serta penerapan klausul minimum throughput dalam kontrak. Bisa dijelaskan kesimpulan ini, Pak? Ya, jadi dari hasil evaluasi tadi kita memberikan masukan kepada direksi. Tapi perlu digarisbawahi bahwa direksi bisa menerima masukan dari internal audit atau tidak. Oke. Jadi itu adalah keputusan direksi. Oke. Masukannya adalah bahwa dengan memvalidasi angka-angka tadi, ternyata bahwa besaran throughput fee-nya adalah berbeda dengan yang dikontrak. Oke, di kontrak. Terus kemudian throughput fee minimal itu ternyata jauh dari realisasi yang ada. Jadi itu fakta-fakta itu kita sampaikan kepada direksi agar direksi bisa mengambil keputusan dengan tepat. Oke. Di poin kedua, penentuan minimum throughput belum mempertimbangkan aspek optimalisasi hilir dan ketersediaan kapal. Tadi yang saudara jelaskan tadi ya di awal. Iya, jadi artinya kalau optimasi hilirnya dipenuhi, harusnya itu kapasitasnya bisa sampai Optimal, mendekati ya. maksimal. Oke. Kemudian di poin ketiga, kerjasama penyewaan tangki timbun dengan OTM tidak visible dan tidak mempertimbangkan opsi sewa dengan memiliki aset sesuai asumsi kajian Pranata UI. Yang tadi sudah jelaskan, seharusnya berdasarkan kajian Pranata UI, dalam 10 tahun setelah kontrak itu, TBBM Merak itu harus menjadi, ada sharing aset dan kepemilikan PT Pertamina, seperti itu ya? Iya, kalau mengacu kepada perhitungan Pertamina dengan asumsi OE yang 6,77 itu dengan hurdle rate 7,73%, itu di Pertamina menyatakan bahwa itu sudah positif sebagai proyek investasi. Artinya, Investasi ya? artinya kita membangun sendiri aja dengan throughput fee nilai segitu dan minimum throughput segitu, itu sudah bisa. Yang tadi sudah jelaskan 4,6 saja itu bisa, Itu kalau angka-angkanya Angkanya sesuai tadi ya, Pak, disesuaikan sesuai. dengan angka yang KJPP. Jadi Oke. memang ininya basicnya beda. oke. Pada akhirnya dari temuan-temuan tadi setelah simpulan ada rekomendasi yang direkomkan oleh tim audit ke Direktur Utama, betul Pak? Iya. Ada 4 rekomendasi. Pertama, manajemen Direktur Pemasaran segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerjasama jasa penerimaan, penyimpanan, dan penyerahan BBM dengan PT Oil Tanki Merak. Ini yang saudara maksud evaluasi menyeluruh dari sisi apanya Pak? Dari aspek apanya? Ya, yang pertama dari aspek
katakanlah yang throughput fee tadi. Oke. Yang kedua mengenai minimum throughput. Jadi kalau memang minimum throughputnya 288 dan sudah dilakukan kajian, ya artinya Pertamina harus memenuhi kapasitas Iya. itu supaya tidak membayar tangki kosong lah istilahnya seperti itu. Terus kemudian agar mengevaluasi kembali Audit. Kemudian di poin kedua, manajemen direktur pemasaran harus segera mengambil tindakan terkait melakukan negosiasi klausul kontrak atau melakukan pengakhiran kontrak dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang akan timbul. Ini kan rekomendasi yang cukup ini Pak ya, ada rekomendasi untuk mengakhiri kontrak. Bagaimana saudara dan tim sampai berkesimpulan seperti itu Pak? Jadi dari hasil evaluasi tadi, kan terjadi selisih yang cukup besar di dalam throughput fee maupun dengan realisasi throughput. Sehingga kalau ini kontraknya diteruskan seperti apa adanya, berpotensi untuk merugikan. Merugikan Pertamina. Makanya kita meminta agar Pertamina dalam hal ini Direktorat Pemasaran Dipakai Pak? Iya. evaluasi kembali terutama dalam hal melakukan negosiasi throughput fee maupun apabila tidak ada kesepakatan ya potensi untuk pengakhiran kontrak pun bisa ditempuh. Itu salah satu itu Pak ya. Artinya direksi boleh menerima saran itu atau Ya, sifatnya kan rekomendasi Pak ya. Artinya temuan-temuan tim audit ini yang direkomendasikan ke Direktur Utama seperti itu Pak ya. Di poin 3, aspek operasional yaitu optimasi hilir dan ketersediaan kapal harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses kerjasama terkait supply dan distribusi. Bisa dijelaskan Pak? Bisa. Susah. maaf ya. Coba, silakan. Jadi katanya dengan yang tadi optimasi hilir, Oke. artinya kalau optimasi hilir itu dilaksanakan, kebutuhan real sesungguhnya berapa tangki timbun yang diperlukan itu bisa ketahuan. Dan karena optimasi hilir itu juga menyangkut berapa kapal-kapal yang untuk dideliver ke situ dan berapa kapal-kapal yang melakukan backloading dari terminal tersebut. Oke, terakhir poin rekomendasi yang keempat yaitu mempertimbangkan kembali kerjasama dengan konsultan Pranata UI berdasarkan review hasil kerja sehingga kesalahan dapat diminimalisir dan pada tahap proyek berikutnya. Ya, jadi dari hasil evaluasi tadi bahwa banyak kesalahan yang dibuat oleh Pranata UI, Oke, sehingga ya kami merekomendasikan agar ke depan penggunaan Pranata UI sebagai konsultan untuk Dikaji menghitung OE proyek-proyek berikutnya dipertimbangkan kembali. nah seluruh temuan kemudian rekomendasi dituangkan di dalam memorandum tertanggal 16 Desember nomor 127 dan ditandatangani oleh saudara ditujukan kepada Direktur Utama PT Pertamina, betul Pak? Betul. Terakhir Pak, apakah setelah memorandum ini dibuat, kemudian ditujukan kepada Direktur Utama, ada respon atau tindak lanjut dari Direktur Utama saat itu? Ada Pak, jadi Direktur Utama menugaskan untuk menugaskan Direktorat Pemasaran tentunya untuk melakukan proses negosiasi utamanya adalah negosiasi harga. Tapi seingat saya sampai dengan setahun kemudian setelah hasil audit itu keluar Tidak ada. belum ada kesepakatan mengenai harga. Oke. Saudara menjabat sebagai Chief Audit sampai kapan Pak? Sampai 2017 bulan September. 2017 tahun itu ada lagi review lagi tidak? Tahun 2016 akhir. 2016 akhir. Oke. Sama temuannya masih sama atau Ada perbedaan karena ada bukti baru. bukti Jadi barunya? pada saat itu setelah mendapatkan memo yang pertama, direksi meminta untuk melakukan negosiasi dan tidak ada kesepakatan. Oke. Kemudian direksi meminta lagi kepada kami untuk melakukan reevaluasi bersama-sama dengan fungsi CSG. CSG itu di Pertamina adalah Corporate Strategic Growth. Jadi dia memang tugasnya adalah untuk menghitung proyek-proyek investasi maupun untuk menghitung kelayakan-kelayakan proyek investasi. Dan hasilnya
Salah satunya adalah ada bukti baru bahwa ada KJPP tahun 2014 Iya. dikeluarkan oleh konsultan yang sama, Felix Sukandar dan rekan, dan hasilnya memang beda dengan KJPP yang tahun 2013, sehingga mempengaruhi hasil secara keseluruhan. Oke. Untuk realisasi ini Bapak tidak menjadi objek audit ya, realisasi berapa pelaksanaan di 2016, 2017 tidak menjadi objek audit ya? Untuk pelaksanaan, Ya di lapangan realisasi throughput Pi dalam konteks kerjasama ini realisasinya di tahun 2016 berapa, di 2017 Oh, enggak, berapa? Pak. Tidak ya? Berarti saudara hanya terbatas di hasil audit untuk di tahun 2014-2016 tadi Pak ya? 2015 dan 2016. 2016. Oke. Terima kasih saudara saksi. Terima Saya kasih. lanjut ke saksi Ibu Wisik Cendal Palupi ya. Bisa dicek Bu, ada suaranya tidak? Tadi sudah oh, Ibu pencet-pencet lagi malah tadi sudah terpencet. Nah. Tolong Pak. Tadi sudah. Oke, saudara saksi ya, Ibu Wisik Cendal Palupi ya. Tidak banyak yang akan kami tanyakan. Ibu terakhir menjabat Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi pada Pembinaan Usaha Hilir Ditjen Migas Kementerian SDM, betul Bu ya? Pertanyaan pertama Bu, untuk badan usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha hilir migas, bisa dijelaskan izin apa saja yang harus dipenuhi oleh badan usaha tersebut? Izin Pak Jaksa, saya update posisi saat ini sebenarnya saya sudah Tidak ada menjabat. rotasi Ya. di Agustus 2025. Sekarang saya sebagai koordinator penyiapan program Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, tetapi pada saat di PAP memang saya sebagai koordinator pelayanan atau perizinan dan pengawasan kegiatan hilir minyak bumi. Oke. Terkait dengan pertanyaan Bapak, bisa kami sampaikan bahwa untuk kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi ada 4 Pak. Yang pertama izin usaha pengolahan, yang kedua izin usaha pengangkutan, yang ketiga izin usaha penyimpanan, dan terakhir izin usaha niaga migas. Oke. Kemudian kalau proses pengajuan izinnya sama Bu untuk keempat perizinan tadi atau ada yang membedakan Bu? Masing-masing ada persyaratan yang cukup berbeda-beda Pak. Oke. Izin juga saya sampaikan bahwa saya di perizinan itu sebetulnya sejak bulan Maret 2024 sampai dengan Agustus 2025. Oke. Jadi pada saat saya menjabat itu ketentuannya adalah mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja PP 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko, serta khusus untuk di Kementerian SDM ada Peraturan Menteri SDM nomor 5 tahun 2021. Persyaratan masing-masing izin dari 4 izin tersebut ada di dalam Permen 5 2021 secara detail. Jadi ada yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oke, karena izinnya juga berbeda Bu ya. Kemudian di poin 10 BAP Saudara, dijelaskan badan usaha mana saja yang telah memiliki izin usaha penyimpanan dan gas. Nah ini saya fokus ke izin usaha penyimpanan minyak dan gas. Di tahun 2013-2014, menurut keterangan saudara saksi ini ada sekitar 41 badan usaha, betul Bu? Ini 41 badan usaha itu berarti yang bergerak di dalam bidang penyimpanan minyak dan gas. Betul. Di poin 10, saudara menyebutkan badan usaha yang memiliki kapasitas besar. Pertama itu Patra Niaga ya, dengan kapasitas penyimpanan sebesar 63.270 kiloliter yang berlokasi di Batam. Betul Bu? Betul ya? Patra Niaga. Di sini Patra Niaga dengan kapasitas penyimpanan 63.000 di BAP saudara saksi. Betul jawabannya? Betul. Kemudian
Yang kedua PT Pertamina dengan kapasitas penyimpanan sebesar 4.947.868 kiloliter berlokasi tersebar di Indonesia. Ini yang di Tuban, Bu, bukan? Macam-macam Pak. Jadi itu kan data tahun 2013-2014 Pak. betul. Jadi waktu itu masih Pertamina Persero. Oke. Seluruh tangkinya itu terdaftar di izin usaha penyimpanan Pertamina. Jadi seluruh Indonesia Pak. Seluruh Dari Indonesia, Sabang ya. sampai Merauke. Kemudian ada juga yang terkait perkara ini yaitu PT Oil Tanking Merak, Bu, dengan kapasitas penyimpanan 278.999 kiloliter berlokasi di Lebak Gede, Pulau Merak, Cilegon, Banten. Betul, Bu? Betul Pak. Kemudian juga ada yang setara itu PT Jakarta Tank Terminal dengan kapasitas penyimpanan 250.800 kiloliter berlokasi di Pelabuhan Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara, betul Bu? Betul. Nah, terakhir, Ibu menyebutkan sampel itu PT Trans Pacific Petrochemical Indotama dengan kapasitas penyimpanan sebesar 252.884 kiloliter berlokasi di Tuban, Jawa Timur, Bu. Betul. Artinya penyimpanan TBBM ini selain PT Oil Tanking itu masih banyak, bahkan ada sebanyak 41 badan usaha yang memiliki core business atau bidang usaha yang sama, betul Bu? Betul Pak. Oke. Pertanyaannya lebih spesifik Bu. Untuk PT Orbit Terminal Merak, sepengetahuan saudara, apakah memiliki izin usaha penyimpanan minyak dan gas bumi, Bu? OTM. Untuk saat ini maksudnya? Yang pada saat itu Ibu pada saat itu. Jadi OTM memiliki izin penyimpanan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. 19. Ya, berlaku selama 10 tahun. Itu harus diperbaharui lagi Bu izin itu. Iya, kalau sebelum berakhir, kalau memang akan tetap melakukan kegiatan usaha, harus dilakukan perpanjangan, Pak. Dan setelah di tahun 2019 juga sudah ada perpanjangan, tapi memang sama-sama singkatannya OTM, tetapi sudah Orbit Terminal Merak ya. Dulu apa OTM yang Ibu? Dulu di tahun Oil 2009 itu Oil Tanking Merak. Oke. Kemudian di tahun 2015 itu ada penyesuaian izin usaha. Jadi yang tadinya Oil Tanking Merak menjadi Orbit Terminal Merak. Tapi Terminal Meraknya itu juga, cuma perusahaan yang itu yang berbeda seperti itu. Iya, fasilitasnya lokasinya itu juga. Oke. Kemudian di poin 14 terkait izin usaha niaga umum, Bu. Kalau Ibu menjelaskan di sini pertanyaan penyidik agar sudah jelaskan apakah PT OTM memiliki izin usaha niaga umum. Jawaban saudara berdasarkan data Kementerian SDM seperoleh PT OTM tidak memiliki izin usaha niaga umum atau izin usaha niaga terbatas. Bisa dijelaskan, Bu? Apa yang dimaksud dengan izin usaha niaga umum dan pada saat itu apakah benar PT OTM belum memiliki izin usaha niaga umum seperti itu? Ya. Ketika saya di BAP tahun 2025 PT OTM itu tidak memiliki izin usaha niaga, Pak. Ya. Tetapi sebelumnya di tahun 2009 PT OTM Oil Tanking Merak pernah memiliki izin usaha niaga yang berakhir di 2019 dan tidak diperpanjang. Begitu, Pak. Oke. Poin di keterangan saksi ini kan OTM bukan satu-satunya terminal Merak yang ada saat itu dengan kapasitas yang di atas 200 Bu ya. Masih ada terminal, bahkan ada 41 badan usaha ya. Mungkin dari kami cukup yang mulia. Baik. Cukup ya. Selanjutnya silakan dari penasihat hukum terdakwa. Silakan waktunya 1 jam. Ya. Terima kasih Bapak Ketua. Ya. Saksi ya, Pak Wahyu ini ya. Iya. Saya mau bedakan dulu nih pendapat Bapak dengan fakta aja nih Pak ya. Karena sebelum ini itu direksi Pertamina sudah jadi saksi juga di sini. Ya. Lalu Pak Wawan itu juga pernah saksi itu. Mengungkapkan fakta aja jangan pendapat. Ya. Pertanyaan saya pertama ya. Terdakwa ini ada Pak Gading, Pak Keri, Pak Dimas ini ya. Ini kan pemilik tangki, betul ya? Tahu nggak Bapak? Betul, setelah kepemilikan baru. Iya kan? Ya. Pemilik tangki ya. Yang Bapak sampaikan tadi itu kan prosedur di internal tuh.
Betul nggak? Betul, jadi sama. Informasi yang di internal juga kan. Itu kan Bapak cerita kan. Iya, iya. Iya. Pertanyaannya emang Bapak tahu ini terdakwa yang di Bapak sampaikan tadi itu tahu terdakwa? Saya baru tahu sekarang. Lah iya. Itu internal Pertamina dah, makanya saya masuk sekarang. Di dalam pemeriksaan ini ya, Wawan itu bilang berulang kali bahwa tidak melakukan audit, yang dilakukan tuh assurance. Betul kan? Betul, evaluasi. Makanya dari tadi saya bilang evaluasi, Pak. Berarti yang Bapak sampaikan itu kan bukan audit itu, assurance kan? Dari awal saya sudah menyampaikan ini hasil evaluasi, bukan cocok. hasil audit. Nah, cocok berarti. Sekarang saya mau tanya, assurance itu maksudnya apa? Assurance sebenarnya dengan audit itu hampir sama, hanya lingkupnya mungkin lebih sempit. Baik. Assurance itu ya, a positive declaration intended to give confidence kan ini. Ya, Iya kan? Cuman itu aja kan? Nah, sekarang kalau begitu benar, saya mau tanya. Ya. Pada saat ya Pranata UI melakukan kajian ya, itu sudah kami tanya itu si Pak siapa? Pak Wawan itu. Kalau Bapak tadi ditanya oleh Pak Jaksa, setelah sewa itu jadi milik, Bentar, ya? itu yang lagi moto siapa di depan itu? Itu yang di depan. Dari mana, Pak? Makasih Bapak Ketua. Baik ya saksi ya. ya. Saksi tahu nggak ada yang namanya aggressive upstream dan profitable downstream? Tahu ya? Tahu. Tahu kan? Iya. Apa maksudnya? Ya kita di Pertamina itu harus agresif di dalam upstream Ah, dan yang tadi di downstream ya, Iya. agresif. profitable Profitable downstream. downstream. Nah, tahu ya? Tahu. Artinya kami sudah panggil saksi nih, ya Pak Hanum, Bu Karen, Bu Nina. Maksudnya investasi Pertamina diprioritaskan kepada yang hulu. Tahu saksi? Iya itu. Tahu karena kan? agresif upstream itu intinya itu. Iya, tadi kan sempat ditanya jaksa, harusnya kita yang bangun. Gitu loh. Tahu Pertamina pada saat itu EBITDA-nya udah nggak bisa minjem duit lagi ke bank. Tahu nggak? Saya nggak di luar. Kalau ini nggak audit tahu, saya. makanya fakta aja yang kita bicarakan, Pak. Jangan maunya saya Enggak, bangun. saya tadi juga jelasin fakta apa yang kita lihat. Saya tadi kan dari awal. Sekarang saya tanya, Ya. ada nggak kebijakan direksi pada saat itu mau bangun tangki? Ada nggak? Saya nggak melihat ke sana. Bukan, ada nggak setahu saksi? Ada, karena Mau? banyak tangki-tangki yang dibikin oleh Pertamina. Iya, pada saat itu, ya, saksi bawa sumpah ini. Jawab aja kalau nggak tahu. Iya. Ya, ada nggak pada saat itu? Oh, kita nggak jadi sewa, kita bangun aja tangki OTM. Ada nggak kebijakan itu? Saya nggak sampai ke sana. Nah, nggak audit. usah kalau nggak sampai sana nggak tahu aja gitu loh. Nah, sekarang saya masuk. Kalau memang ya pendapat saksi itu benar, kita ikuti ya pemikiran saksi dah nih. Itu pakai mekanisme apa joint venture-nya? Sewa habis itu ya menjadi milik Pertamina. Pakai mekanisme apa? Bisa. Jadi Ah. setelah sewa selesai ada opsi untuk memiliki. Iya, Iya. itu opsi untuk memiliki, artinya ada akuisisi. Betul kan?
Kami tidak melihat ke sana, Nah, Pak. kalau gitu saya nggak tanya pendapat. Tahu nggak saksi itu mekanisme BOT? Build, Operate, Transfer. Tahu nggak? Saya tahu itu, tapi Tahu ya? dalam case ini memang tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Ya. Baik. Tahu nggak mekanisme saksi ini BOOT? Build, Own, Operate, Transfer. Tahu nggak? Tahu? Tahu ya? Ya. Berarti dibangun dulu nih Pak, bukan jadi tangki Merak Iya, udah iya. jadi, dibangun dulu, tetap dimiliki, dioperasikan, baru ditransfer, kan gitu. Ah, BOO juga gitu, tahu saksi, Build Operation Owner. ya, by owner. build, own, operate. Dari ketiga skema itu, pertanyaan saya, ya, kan Pertamina ini ada 16 perusahaan ini. Termasuk anak perusahaan yang punya tangki, betul kan? Yang disewa. Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya. Jadi saksi nggak tahu bahwa selain dari OTM ini ada 16 perusahaan ya yang juga menggunakan mekanisme sewa. Kalau saudara tahu tadi saya mau tanya, tunjukkan satu sama kami setelah sewa jadi milik Pertamina. Nah, karena saksi nggak tahu, saya lewatin itu. Nggak ada Pak. Nah, sekarang masuk saya ke sewa tangki. Throughput sekarang. Tahu nggak saksi? Ya. Mekanisme sewa dengan perusahaan lain, dengan perusahaan swasta dan juga anak perusahaan Pertamina yang punya tangki ini, itu juga menggunakan adanya klausa minimum throughput. Tahu nggak saksi? Tahu? Tahu kan? Iya. Beda nggak sama kami? Biasanya kalau misalkan Pertamina menggunakan klausul minimum throughput, Ya. pada realisasinya minimum throughput itu bisa kecapai. Nah, saya mau masuk ke situ. Minimum throughput itu apakah kesalahan kami atau memang pasokannya itu enggak maksimum? Saya tadi nggak bilang itu kesalahannya OTM. Enggak, saya yang nanya sekarang. Kalau tidak mencapai minimum throughput, ya, yang masuk itu terdakwa atau Pertamina semestinya? Kita tidak menjudge di situ, jadi kita Enggak, saya hanya. tanya aja, nggak usah berbelit-belit. Kalau tidak tercapai minimum throughput, Iya, iya. ya, berarti yang enggak melakukan perform itu siapa? Iya, Pertamina. Nah, itu aja. Iya. Baik, ya. Jadi minimum throughput itu juga tidak ada beda, tidak ada ya khusus, semua begitu. Dan kalau itu minimum throughputnya tidak terpenuhi, berarti ya memang pasokannya tidak maksimum. Baik. Kalau begitu saya mau tanya ya, di dalam BAP saudara ini. Di dalam BAP saudara yang terakhir ini kan ditanya ini ya. Nomor 21 ini ya. Apakah rekomendasi dari tim internal audit ya. Namanya tim internal audit, tetapi yang dilakukan adalah assurance gitu loh. Mesti dibedakan ini. Ditindaklanjuti oleh direksi atau manajemen, itu pertanyaan ke Bapak kan? Ya. Lalu Bapak jelaskan. Nah, saya nggak usah ulang. Silakan Bapak jelaskan. Apakah Dijalankan, Baik. beberapa dijalankan, salah satunya adalah untuk melakukan negosiasi ulang throughput fee. Nah, itu kan dijalankan artinya. Ya, makanya saya mau masuk ke situ, Pak. Ya. Ya. Sekarang kita masuk ke throughput fee. Pada saat kontrak itu kan 2014. Baik. Ya, Bapak tahu berapa nilai kontraknya? Untuk harga kontraknya itu? 6,5 US dollar per kiloliter. Nah, 6,5 ya per kiloliter. Wawan pada waktu itu ditanya, tahu nggak saksi bahwa selama 2014 sampai 2017 itu belum dibayar? Wawan bilang, saya hanya sampai 2015 Pak. Jadi saya tahunya hanya 2014 sampai 2015 belum dibayar. Nah, pertanyaannya saya ke saksi. Tahu nggak Bapak yang katanya 6,5 itu ya, itu belum dibayar dari 2014 sampai 2017, tahu nggak?
Saya tahunya sampai 2016. Berarti nambah setahun, alhamdulillah Pak. Kemarin tahunnya 2015, sekarang 2016. Karena Pertanyaan saya, selama 2014 sampai 2016, tahu nggak Bapak tangki itu dipakai? Pertamina. Dipakai kan? Ya. Baik. Tapi saya nggak mau kejar ke situ. Yang saya kejar adalah, Bapak tahu nggak setelah diminta lagi bayar, maka ada lembaga baik BPKP, KPK, tahu nggak Bapak itu? ada beberapa yang tahu. Apa yang Bapak tahu? Seperti dari KPK, Ah, ada surat agar dilakukan negosiasi ulang mengenai throughput fee. baik. Saya garis bawahi, ada surat dari KPK menyatakan coba Negosiasi. dinegosiasi harganya kan gitu. Ya. Dalam surat itu KPK ada nggak nulis bahwa ini prosedurnya sewa tangki bermasalah dan seterusnya, ada nggak? Enggak ada, cuman KPK men-state di situ bahwa kami telah melihat hasil internal audit. Baik. Maka KPK pada saat itu minta supaya bisa dilaksanakan negosiasi harga. Sekarang saya masuk. Kalau BPKP Bapak nggak tahu? BPK enggak lupa saya, karena BPKP, ada BPKP. BPKP tidak memberikan statement yang jelas. Oke. Sekarang oke, kita pakai yang negosiasi. Bapak terlibat nggak pada waktu negosiasi dari angka 6,5 itu jadi berapa? Tahu nggak Bapak? Enggak. Nggak tahu itu ya? Karena itu udah ranahnya manajemen. Bukan ranah Bapak ya? Baik. Jadi setelah 6,5 yang dikontrak, ya belum dibayar sampai 2017, maka nilainya turun menjadi 5,7. Tahu nggak Bapak? Menjadi 5,5. Saya tahu malah, karena itu hasil perhitungan kami yang kedua. Baik. Bahkan setelah periode setelah itu nilainya 5,4 yang dibayar oleh Pertamina. Tahu Bapak? Saya nggak tahu yang dibayar karena nggak mengikuti, hanya pada saat evaluasi kedua dengan perhitungan dasar yang baru, Baik. artinya dengan KJPP yang tahun 2014 serta hurdle rate yang mengikuti tahun 2016 RKAP Pertamina, itu harganya menjadi 5,49 5,4. yang kita sampaikan kepada direksi. Baik. Itu yang Bapak tahu ya? Ya. Baik. Tahu nggak Bapak, ya, setelah habis 10 tahun periode kontraknya 2024, ya ada novasi dan disewa lagi, tahu nggak Bapak? Saya nggak tahu karena saya udah pensiun. Nggak tahu ya, udah pensiun berarti ya Bapak. Jadi Bapak nggak tahu ternyata biaya sewanya sekarang itu 4,9 itu juga Bapak nggak tahu Nggak ya? tahu. Baik. Sekarang saya tanya lagi, kaitannya dengan yang pengetahuan Bapak aja. Ya. Ketika ada direksi ya meminta negosiasi sebagai tindak lanjut dari asuransi Bapak atau inisiatif dari direksi untuk negosiasi harganya. Itu inisiatif direksi atas usulan dan rekomendasi dari kami. Nah ini kan makanya internal kan Pak, makanya kan saya tanya internal nih ya, bahwa ada ya asuransi, ada ya rekomendasi. Dirundingkan, didiskusikan di direksi kan begitu kan? Ya. Faktanya itu kan. Nah, pertanyaannya saya tadi ya. Yang Bapak bilang ya bahwa tangki minyak itu seharusnya milik Pertamina, itu kan direksi nggak pernah pada waktu itu memutuskan itu kan? Betul nggak? Ya nggak ada. Iya. Baik, kalau gitu lebih jelas sekarang. Ini pertanyaan saya aja yang terakhir nih. Bapak udah pernah ke OTM melihat langsung Belum. fasilitasnya? Belum. OTM bisa jetty, Belum. bisa backloading, Iya. ya? Bapak belum pernah lihat? Belum, tapi saya dibesarkan di Kilang Balikpapan, Kilang LNG Badak, Iya. dan lain-lain. Ya. Nah, setahu Bapak, ya, fasilitas yang dimiliki, kalau Bapak tahu ini Pak ya, Ya. oleh terminal BBM
ya Merak itu tahu nggak Bapak fasilitasnya itu baik, bagus, istimewa atau apa? Tahu nggak? Saya nggak pernah Nggak lihat tahu. ke site, ya. Nah, sekarang tahu nggak Bapak ini jadi objek vital nasional? Oh, nggak tahu. Nggak tahu juga ya? Nggak tahu. Baik, cukup Bapak dilanjutkan dengan Silakan. Ya, saya melanjutkan pertanyaannya mengenai pemilihan Pranata UI. Ya. Sebenarnya siapa yang menetapkan Pranata UI ini sebagai konsultan? Apakah dari PT OTM atau dari Pertamina? Logikanya dari Pertamina, Pak. Karena Penetapan Pertamina yang mau melakukan sewa menyewa atau investasi lah ini sebetulnya. Dan untuk melihat OE-nya, Pertamina mungkin punya keterbatasan sehingga melakukan kerjasama dengan Pranata UI untuk menghitungnya. Apakah ada keterlibatan OTM untuk ikut menentukan atau mengusulkan? Tadi sudah Pranata UI. saya sampaikan bahwa dalam wawancara dengan Pranata UI, ada beberapa masukan data yang diberikan Bukan masukan data ini. Yang dalam rangka memutuskan apakah diusulkan oleh OTM. Kami nggak melihat ke sana. Tidak ada. Tidak ada. Pasti kan bukan melihat. Berarti tidak pernah ada OTM mengusulkan Pranata UI untuk menjadi konsultan pihak ketiga. Kami juga tidak melihat itu. Karena yang kami lihat bahwa Pranata UI adalah partner dari Pertamina dalam membuat atau menyusun honor estimate. Oke. Jadi apakah itu ada intervensi dari OTM atau enggak, kami enggak lihat. Oke. Nah, dalam melakukan penghitungan dan seterusnya memberikan rekomendasi Pranata UI, apakah memang dilarang ya Pranata ini mengambil sumber informasi dari siapa saja? Atau gimana teknisnya? Logikanya supaya tidak terjadi konflik of interest, Pak. Jadi Pranata UI adalah konsultannya Pertamina. Semua data harus diberikan oleh Pertamina. Pertamina yang menerima data dari partner. Jadi datanya partner semuanya masuk ke Pertamina. Pertamina yang memberikan kepada konsultannya. Sehingga konsultan ini tidak selayaknya untuk berhubungan langsung dengan vendor. Lalu apakah saudara tahu bahwa siapa yang yang meminta data itu atau atas inisiatif OTM atau atas inisiatif Pranata UI? Kita dari tim itu hanya memberikan penjelasan bahwa dalam proses penyusunan OE ada beberapa masukan data yang diberikan oleh OTM. Masukan hanya beberapa. Masukan data. Jadi Masukan apakah itu berupa data? Data apa itu masukan OTM? Itu saya nggak tahu. Kalau tim mungkin tahu. Karena tahu. dia yang langsung berhubungan dengan Pranata UI. Oke, baik. Nah yang kedua, tadi OS-nya yang diusulkan, yang direkomendasikan oleh owner estimate ya, Ya. oleh Pranata itu berapa? Jadi Pranata UI itu menghitung, perhitungannya itu berdasarkan metode perhitungan yang ada di Pertamina, Pak. Sama. Jadi kalau misalkan Pertamina mau investasi depo, tangki, segala macam itu, ada ketentuan-ketentuannya dengan hurdle rate sekian, dengan IRR sekian, NPV sekian. Nah, itu harga itu adalah masuk sebagai harga yang bisa dipegang sebagai OE. Oke, jadi metodenya sama yang digunakan oleh Pertamina dalam menentukan OE. Metodenya sama. Metodenya sama. Lalu hasilnya yang menurut saudara tahu berapa rekomendasi OE dari Pranata UI? Setahu saya dari Pranata UI keluar angka 6,77. Apa hanya 6,77 saja? Ada beberapa range, jadi range-nya 6,77 artinya di dalam hurdle rate 7,73 itu sesuai dengan investasi Pertamina. Sehingga kalau misalkan itu yang diambil, itu memang selayaknya sama dengan Pertamina bikin, kemudian kita mendapat return sebesar 7,73%. Artinya Pertamina bikin akan memberikan manfaat
7,73%. Pertanyaan saya, apakah hanya ada satu rekomendasi EUE atau beberapa alternatif ada range? Saya hanya melihat hasil yang dipresentasikan teman-teman. Ada beberapa rekomendasi di sana mulai 6,3, 6,5, dan 6,77. Jadi, Dengan ada angka-angka itu berbeda, heart rate-nya yang berbeda. Oke. Jadi ada yang 7,73, ada yang mungkin 7, ada yang mungkin 6. Jadi ada 6,3, ada 6,5, ada 6,7. Betul. Lalu yang dipilih oleh Pertamina yang mana? Yang dipilih oleh Pertamina saya nggak tahu karena itu kan kewenangan jadi Direktur Pemasaran. Nah, dia kan ada melakukan evaluasi tadi menyeluruh. Iya, Masa iya. nggak tahu? Artinya Nggak mungkin nggak tahu tuh. patokan awal yang dipakai Pertamina adalah 6,77. Iya. Baru kemudian dilakukan negosiasi dengan OTM. Dengan OTM. Ya, Akhirnya diputuskan berapa? 6,5. 6,5. Ya. Kan nggak mungkin hasil negosiasi lebih tinggi dari OE. Oke. Artinya itu wajar saja kan, 6,5 kan? Wajar Artinya saja kalau angka 6,5 atau 6,77 itu tadi didasarkan pada angka-angka yang benar. Oke. Nah, saya tadi dari awal kan sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya itu kami proses perhitungannya itu sama persis. Hanya angkanya aja yang beda. Yang satu surat dari Lurah Lebak, satunya dari KJPP. Satunya angka dari linknya Excel yang benar, satunya dari link Excel yang salah. Ya. Kemudian luasan tanah yang satu dari KJPP, yang satu masukan dari OTM. Jadi itu aja sebenarnya kalau model perhitungannya sama, Artinya beda ilmu, beda pendekatan. beda angka aja Ya. tadi. Jadi Iya, kalau A plus B plus C sama dengan D, kalau ABC-nya beda ya pasti D-nya beda. Ah, ya, tapi kan itu kan yang resmi ditunjuk oleh Pertamina kan? Kenapa? Perantau UI yang memang ditentukan oleh Pertamina kan? Yang mana Pak? Enggak. Ya, kan Perantau UI diminta untuk menentukan Iya, iya, angka. iya. Iya kan? Ya, Ya itu kan angka dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pertamina. ya. Oke. Nah terus, tadi saudara menyatakan, ada beberapa rekomendasi yang dilaksanakan. Rekomendasi saudara. Ya. Ada nggak yang tidak dilaksanakan? Ya mungkin ada. Jangan mungkin ada kan membuat rekomendasi. Kan rekomendasinya Ini ada saya beberapa. bacakan nih. Saya bacakan nih. Ya. 4. Manajemen Direktorat Pemasaran segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerjasama jasa penerimaan penyimpanan penyerahan BBM dengan OTM di Oil Tengki Merak. Apa dilakukan? Dilakukan. Dilakukan. Yang kedua, manajemen Direktorat Pemasaran harus segera mengambil tindakan terkait melakukan negosiasi klausul kontrak atau melakukan pengakhiran kontrak dengan pertimbangan berbagai risiko yang akan timbul finansial, legal, dan operasional. Apa ini dilaksanakan? Dilaksanakan negosiasi Yang dipilih kontrak. yang mana? Karena ada dua kan, pengakhiran dan negosiasi. Iya. Yang mana yang dipilih? Negosiasi. Negosiasi. Kemudian aspek operasional harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses kerjasama terkait suplai dan distribusi. Apa ini? Itu rekomendasi ke internal kami. Ya, artinya dilakukan nggak oleh direksi? Saya nggak tahu karena tidak melihat realisasi berikut-berikutnya. Kalau realisasi berikut-berikutnya mendekati kapasitas maksimum, artinya itu dilaksanakan. Artinya optimasi hilir itu dilaksanakan. Kalau tidak, realisasinya tetap di bawah 50%, ya itu tidak dilaksanakan. Oke. Yang keempat, mempertimbangkan kembali kerjasama dengan konsultan Pranata UI berdasarkan review hasil kerja. Apa ini dilakukan? Harusnya dilakukan, karena kan belum ada lagi Pak. Ada lagi. Ya. Ya, Harusnya itu dilakukan, kan- karena dari temuan itu kan, Artinya untuk ke depan kan? Iya. Untuk ke depan, oke. Nah pertanyaan saya nih mengenai negosiasi klausul kontrak. Akhirnya yang saudara tahu setelah negosiasi klausul kontrak, berapa throughput fee yang ditentukan? setelah dilakukan evaluasi yang kedua, jadi sebenarnya yang pertama itu lebih ke arah evaluasi, kita bentuk tim. Nah yang kedua itu, karena perhitungannya sama dengan perhitungan metode Pertamina, kita hanya memasukkan data baru aja yang dari KJPP 2014. Yang sebelumnya itu kami nggak dapat. Yang kami dapat adalah KJPP 2013. Nah pada saat diminta ulang untuk mengevaluasi, ada hasil KJPP Felix Sukandar Sama
tapi tahun 2014. Dan angkanya beda, karena angkanya beda, hasilnya beda Pak. Misalkan tanah, KJPP 2013 per meternya 850.000 per meter. Tahun 2014 menyatakan bahwa harga tanah per meter 1.900.000. Oke lah, oke. Itu Tetapi pertanyaan saya, akhirnya berapa ditentukan throughput fee-nya? Dari hasil perhitungan yang berikutnya itu kami mengeluarkan angka untuk sebagai dasar negosiasi itu 5,49 US dollar per barrel. 5,49. Apakah angka 5,49 ini akhirnya menjadi yang dibayar oleh Pertamina? Saya nggak tahu proses pembayarannya karena saya sudah tahu. tidak. Apakah Pertamina pernah membayar di atas 4,9? 5,49? Saya nggak tahu. Tidak Karena tahu. selama 2 tahun dalam proses evaluasi kami itu memang Pertamina belum pernah bayar. Belum pernah bayar. Pada saat membayar, apakah dibayar 6,5 atau 4,59? 5,49? Saya nggak tahu Pak. Tidak tahu. Baik, cukup. Kelewatan Bapak Ketua izin satu Pak. Ini SKT nih, surat keterangan terdakwa Pak. Tadi Ya, saya karena ini surat keterangan terdaftar tadi kan Surat Bapak. keterangan terdaftar. Bapak sempat singgung juga ya. Baik. Pertanyaannya, apakah Bapak tahu di dalam kontrak itu ada ketentuan itu ada di pasal 3 nomor 1 butir A yang menyatakan perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani berita acara prasyarat lengkap atau BAPL oleh para pihak sampai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak telah selesai dilaksanakan dan diterima oleh masing-masing pihak. Tahu nggak klausa ini Bapak? Saya klausul itu nggak lihat. Nggak tahu ya. Bapak nggak belajar soal syarat 1235 Perdata perjanjian bersyarat nggak tahu ya? Nggak. Ya. Jadi ini Bapak nggak sampai ke situ ya? Nggak tahu Bapak ini? Nggak, karena yang penting bahwa kontrak itu ditandatangani tanggal sekian dan proses untuk pendaftaran SKT itu diajukan tanggal sekian. Ya. Itu aja yang kita potret. Baik. Ditandatangani ya, itu yang kata Bapak belum ada surat keterangan terdaftar kan begitu? Ya. Nah, tahu nggak Bapak PT OTM ini punya surat keterangan terdaftar itu kapan? Saya nggak tahu karena Nggak tahu proses juga. pendaftarannya aja di belakang proses Ya penandatanganan berarti kontrak. Bapak nggak tahu ya? Nggak tahu, Berarti Bapak perjanjian bersyarat juga nggak tahu? nggak tahu. Klausanya juga kontrak Bapak nggak pernah lihat? Ya, begitu ya? Ya, Baik. Saya pindah langsung ke Ibu sedikit kalau Ibu nih. Ya Ibu, izin ya Pak, boleh ya langsung. Oh, sorry. Izin yang mulia menanyakan langsung. Ini berkenaan dengan keterangan saksi yang menyatakan ada potensi merugikan Pertamina. Iya kan, betul ya? betul. Nah, nilainya berapa Pak tadi? Saya lupa nilai persisnya, tapi yang jelas itu kan bertahap Pak. Jadi tahap evaluasi pertama dengan throughput fees yang kami sampaikan ke direksi dibanding dengan throughput fee yang ada di kontrak, selisihnya kalikan realisasi yang terjadi apabila itu dibayarkan, itulah potensi kerugian. Oke. Kemudian dari potensi itu kemudian saudara merekomendasikan kepada direksi dengan 2 alternatif ya. Untuk supaya tidak ada kerugian. Ya, Ya, pengakhiran atau negosiasi. Betul. betul. Nah, kemudian ternyata manajemen direksi mengambil opsi negosiasi. Betul. Nah, apakah dengan negosiasi menjadi tidak ada potensi kerugian? Karena saudara juga tadi menerangkan angkanya sesuai rekomendasi dari saudara. Jadi kalau misalkan rekomendasi kami diikutin sesuai dengan evaluasi yang kedua, Iya, tentunya nilainya menjadi nilai yang wajar. nilai yang wajar. Ya, tapi di sana sebetulnya ada efeknya Pak. Bahwa perhitungan Pertamina dengan hull rate sekian, dengan minimum throughput sekian, itu konsekuensinya adalah bahwa di akhir masa kontrak, ini aset menjadi milik Pertamina. Nah, kemudian pada saat kembali ke sebelum ada rekomendasi, itu kan ada perubahan angka throughput ya.
6,5, saudara merekomendasikan menjadi Yang kedua Pak, yang kedua, yang terakhir. menjadi 5,49. Menjadi- ada penurunan ya. Iya. Oke, jadi rekomendasi untuk renegosiasi dilaksanakan untuk menghilangkan potensi kerugian negara, begitu? Iya. Kerugian Pertamina. Iya. Oke, baik. Cukup yang mulia. Silakan. Terima kasih. SDM ya? Iya, Pak. Kementerian ya, Bu ya. Bu Wisik ya. Iya, Saya Pak. panggil saksi aja. Bu, Ibu tahu nggak bahwa ada Permen atau Permen ESDM nomor 77 tahun 2019 dan Permen ESDM nomor 159 tahun 2002 ya, ada dinyatakan di sana dimuat terminal BBM Merak milik PT OTM itu ditetapkan sebagai objek vital nasional di bidang energi dan sumber daya mineral. Tahu Ibu? Tidak Pak, karena bukan bidang saya untuk objek strategis nasional. Tapi secara umum yang saya ketahui adalah beberapa objek penting untuk kegiatan usaha hilir maupun hulu memang ditetapkan sebagai objek vital nasional. Jadi tidak hanya OTM, tetapi tadi di beberapa yang kami sebutkan gitu ya, yang punya izin usaha penyimpanan lainnya, Jakarta Tank Terminal, AKR itu juga statusnya sama. Baik. Kenapa Bu pemerintah menetapkan tangki itu sebagai objek vital nasional? Nah, kalau itu seperti yang saya sampaikan Pak, saya tidak tahu alasannya karena saya tidak di bidang tersebut. Saya tidak pernah kebetulan ditugaskan di bagian yang mengurus objek vital nasional. Jadi, spesifikasi Ibu mengetahui tentang apa jadi? Nah, karena saya kan tadi di perizinan, saya beberapa kali datang ke lapangan yang ada izin usahanya dan ketika saya datang di situ tertulis objek vital nasional gitu. Berarti ini termasuk objek vital nasional. Baik. Gitu. Ibu di bidang perizinan saksi ya. Selama Ibu menjabat, sepengetahuan Ibu, setahu Ibu, pernah enggak PT OTM ini diberi peringatan soal izin dari Kementerian SDM? Selama saya menjabat setahun tidak Pak. Ibu tahun berapa aja menjabat? Saya 2024 Maret sampai dengan Agustus 2025. Oh, 2024 sampai 2025 begitu ya. Itu izin yang Ibu tahu ya. Berarti Karena pas saya menjabat di situ. pas penandatanganan kontrak 2014 itu Ibu belum di sana lah ya. Betul Pak. Ya kan? Betul. Jadi yang Ibu bisa terangkan sebenarnya terkait kapasitas Ibu tahun 2024 sampai 2025 begitu ya. Gini, saya menjabat di tahun 2024 sampai 2025 Pak. Tetapi data misalnya seperti data 2013, 2014. Ibu tahu juga? Itu saya tahu dari teman-teman yang ada di bagian saya, dari tim saya. Baik, makanya saya kalau Ibu jawab begitu saya tanya, ada nggak data yang Ibu tahu, yang Ibu pernah lihat, ini OTM terminal BBM Merak, ada yang dikasih peringatan sama? Tidak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya mau tanya ini. Tadi kan jaksa penuntut umum bilang nyinggung ya soal usaha izin niaga umum ya. Itu izin untuk apa, Bu? Izin niaga umum itu digunakan untuk menjual, membeli, Sebentar, ekspor. Bu, saya catat dulu, menjual, membeli, ekspor impor BBM. Oh, jadi Tergantung kalau, ya, maaf ya Pak. ya. Kalau izin niaga umum BBM seperti itu, izin niaga umum untuk LPG ya berarti komoditasnya LPG. Baik, saya ulang nih Bu ya. Jadi kalau ada perusahaan
yang bidang usahanya menjual, membeli, ekspor, impor, itulah harus memiliki izin usaha niaga umum. Ya. Saya tahu Ibu PT OTM ya itu menjual, membeli, ekspor, impor minyak nggak? Di tahun 2024-2025 tidak. Ah, 2014 dia jual nggak? Kalau itu terus terang saya tidak tahu. Nggak Tapi dari data yang dimiliki oleh kementerian itu izin usaha niaganya masih berlaku, Pak. Tapi menjual digunakan atau tidak saya tidak tahu. Nah, makanya sebaliknya saya tanya. Karena ya ini hanya ditujukan kepada perusahaan yang tadi menjual, membeli, ekspor, impor minyak ya. Kalau perusahaan itu tidak melakukan hal itu sebenarnya nggak perlu izin, betul ya? Betul. Nah, itu enak Bu. Terima kasih Bu. Masih ada? Ya. Sedikit ya boleh. Jadi saya mau konfirmasi ini, saudara saksi. Yang enggak 17, saudara menyebut ada 5 OTM dengan kapasitas 1 OTM Merak 291.620. Jakarta Tank Terminal Betul. Berapa? 351 sekian sebentar. Oke. 351.000 sekian gitu ya, Pak. Ya. Apakah Ibu tahu persis lokasinya dan bagaimana posisinya masing-masing ini, tangki ini? Kalau ditanya lokasinya persisnya, saya tidak pernah mendatangi, Pak. Ya. Saya hanya berdasarkan dokumen yang dipegang, yaitu izin usaha penyimpanan. Di situ disebutkan misalnya JTT lokasinya di Tanjung Priok. Oke. Seperti itu. Apakah saudara tahu bahwa hanya OTM ini yang memiliki kedalaman jeti 23 meter? Tidak tahu, karena tidak ada di izin usahanya. Tidak ada. Tidak sedetail Apakah itu. saudara tahu bahwa hanya OTM ini yang memiliki kemampuan nyandar kapal 110.000 DWT? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik, cukup. Masih ada? Cukup, tidak ada lagi? Baik. Pak Sigit ada pertanyaan? Izin yang mulia ada. Sebentar. Maaf. Masih ada? Ada. Ya, silakan. Menanya kepada saksi Bu Wisik, tadi dijelaskan oleh JPU, Ibu menjelaskan ada 41 bisnis usaha, BU, badan usaha, betul? Tahun 2013-2014. Pertanyaan saya, dari 41 BU tersebut, itu dari izin BU tersebut, apakah dari izin tersebut kita bisa mengetahui spesifikasi teknis masing-masing dari BU tersebut? Spesifikasi teknis, contohnya maksudnya apa? Artinya dari 41 ini masing-masing punya spesialisasi masing-masing. Betul seperti itu. Apa semua 41 ini sama? Tidak sedetail itu kalau dimaksudkan seperti pertanyaan beliau tadi misalnya bisa untuk bersandar kapal, tidak ada. Karena ada. di izin kami juga tidak seperti itu. Jadi artinya tidak ada keterangan yang lebih detail mengenai 41 BU tersebut. Ya, selain kapasitas penyimpanannya saja. Oke, cukup yang mulia. Cukup ya, silakan Pak Sigit. Saksi Pak Wahyu ya, Pak Wahyu. Pak Wahyu mereview kontrak, ya, kontrak dengan Pertamina. Itu Iya, yang yang mulia. saudara review itu kontrak antara OTM dengan Pertamina atau oil tanking Merak dengan Pertamina? Orbit Tangki Merak, Pak. OTM berarti ya? Iya, sama-sama OTM-nya sih, cuman Ya. antara kepemilikan lama Oil Tanki dan Oil Orbit Tanking Merak. Terminal Merak. Ini pertanyaan saya memang berandai-andai saja ya. Iya, yang mulia. Seandainya bahwa sesungguhnya terminal itu milik Oil Tanking Merak, hanya kemudian di kontrak itu atas nama PT Orbit Terminal Merak. Ini seandainya ya, berandai-andai ya. Apakah itu juga bisa menjadi temuan? Maksudnya yang mulia? Ya gini, saya
ilustrasinya saya punya, saya rental mobil, saya rentalkan lagi. Otomatis kan terjadi apa namanya harga jadi tinggi kan. Ya. Bisa nggak menjadi temuan? Sesuai dengan komitmen antara Pertamina dengan vendor biasanya bahwa apa yang akan disewa oleh Pertamina adalah betul-betul milik vendor yang mulia. Jadi tidak lazim kalau misalkan Pertamina menyewa kepada satu vendor di mana vendor tersebut tidak memiliki fasilitas, di mana vendor tersebut juga melakukan penyewaan lagi gitu. Ini kan ilustrasi, kalau di kasus ini kan memang katanya ada akuisisi katanya gitu ya. Tinggal lihat dokumennya ya. Lalu kemudian kontrak itu kan sudah bersumber atau melalui apa namanya ahli dari Pranata UI ya Pak ya? Iya yang mulia. Dengan pendekatan bahwa untuk harga tanah itu apa namanya Pranata UI menggunakan data kelurahan 2,5 juta. Kemudian saudara menggunakan KJPP. Iya yang mulia. Nah ini kan salah ilustrasikan lagi, kalau lurah mungkin menggunakan harga pasar, KJPP menggunakan NJOP kan seperti itu ya. Hal seperti itu apa namanya apakah dalam model seperti itu memang boleh seperti itu ya? Kalau Bapak mencari perbedaannya bukan mencari persamaannya. Iya. Kalau di Pertamina tidak lazim yang mulia. Jadi kami selalu mendasarkan pada KJPP ataupun NJOP. Jadi kalau KJPP dikeluarkan oleh yang konsultan tadi, kalau NJOP kan berdasarkan surat keputusan dari gubernur setempat, jadi resmi. Kalau lurah justru itu yang kami pertanyakan keabsahannya gitu. Kalau lurah itu kan justru lebih mengetahui apa namanya kondisi tempat. Karena lurah itu memang yang lebih mengetahui. Kalau KJP itu kan konsultan, ya kan? Konsultan itu kalah justru kemudian mengambil data dari pejabat yang lebih mengetahui tentang kondisi tanah itu gitu. Kenapa Pak lebih percaya dengan KJP, konsultan? Sedangkan kalau konsultan itu kan konsultan gitu ya. Kalau lurah itu kan lebih mengetahui kondisi tanah sebenarnya gitu. Tahu. Ya, yang mulia. Jadi kalau konsultan itu kan dalam proses penilaian harganya itu dia tersumpah juga, artinya dia profesional, dia mengambil dengan asumsi yang benar NJOP, kemudian ini mau dipakai apa, jadi lebih profesional lah. Kalau lurah kita nggak tahu apakah itu memberikan harganya real atau mendapat pesanan atau ya ini logikanya aja, kan tidak dapat dipegang gitu. Kantor apa seperti apa Dispenda segala macam dalam menentukan apa namanya nilai NJOP justru bersumber dari lurah. Nah kalau KJPP sumbernya dari mana Pak? Dari NJOP terutama Pak. Nah, NJOP juga kan dari lurah kan bawahnya itu yang nilai-nilai itu Pak. Hanya barangkali lurah menggunakan nilai katakanlah harga pasar seperti itu kan itu. Iya. Tapi ini silakan saja kan pendapat saudara ya. Kita cuma apa seperti itu. Jadi intinya saudara menilai berdasarkan KJPP gitu ya Pak ya? Iya yang mulia. Makanya pada saat evaluasi yang kedua ada bukti baru dari KJPP dikeluarkan, ya angka itu yang kami gunakan. Dan memang angkanya berbeda dengan angka KJPP yang pertama. Kalau mengenai opsi kepemilikan, apakah bahwa kalau kepemilikan itu juga tidak dipertimbangkan bahwa ini nanti ada biaya operasional seperti tadi pertanyaan PH tadi bahwa kalau memiliki juga biaya operasional sudah diperhitungkan belum Pak? Kalau sewa kan sudah putus gitu. Kalau memiliki kan ada operasional, pajak segala macam. Sudah yang mulia. Jadi ada di sana ada biaya direct cost dan indirect cost. Direct cost itu seperti tanah dan bangunan serta perizinan. Kalau yang indirect cost itu adalah biaya operasional. Jadi sudah saya hitung seperti itu.
Terima kasih sekali. Saksi. Ya, lanjutan Pak Wahyu. Ya, yang mulia. Ini saudara melakukan review ya? Betul yang mulia. Jadi sepintas atas kontrak itu ya? Iya. Itu kapan? Reviewnya itu kapan tadi? Di tahun 2015 bulan Desember yang pertama. Reviewnya dilakukan Desember 2015? Iya. Untuk kontrak yang dimulai Desember tahun juga? 2014 November. Ya. 14 sampai kapan? 2014 November, sudah berjalan 1 tahun sampai dengan November 2015. Jadi sudah 1 tahun kontrak itu berjalan, kami diminta untuk melakukan evaluasi. Evaluasi itu ya? Itu yang pertama? Iya, yang mulia. Terus yang kedua tadi sudah bilang? Yang kedua di 2016 Desember juga. Terus ini yang di sini hasil asuransinya dalam memorandum ini kan sampai 2025, baru 25, 9 tahun selisihnya. Gimana? Memorandumnya, memonya ke direksi. Maksudnya yang mulia? Hasil asuransinya tanggalnya 16 Desember 2025. Benar nih, salah nih di BAP saudara nih. Bukan 25 Pak. 127 2015 SO tanggal 16 Desember 2025. 2025. Oh, salah berarti ini ya? Salah mungkin yang mulia. Iya. Ya ini kan 127. Dapat saya jelaskan hasil asuransi tertuang dalam memorandum nomor R 127 2015. 2015 mungkin yang mulia. Tapi tanggalnya 16 Desember 2025. Salah ini, bukan 25 ya? Iya, maksudnya saat ini tim ya, tim. Tim yang mulia. Tim ini saat diperiksa ada dilakukan verifikasi atau wawancara dengan tim audit yang sekarang kerugian negara? BPK? Saya kurang tahu karena saya tidak, tapi mungkin Pak JPU tahu. Iya, enggak pengetahuan saudara dari teman-teman diklarifikasi oleh BPK gitu, enggak tahu? Ada yang salah satunya diklarifikasi dengan BPK di Kejaksaan. Oh gitu ya. Tapi saudara enggak ya? Saya enggak yang mulia. Ya, makasih. Saksi ya, Wan ya, Wahyu. Iya, yang mulia. Terkait dengan yang poin nomor 3, yang proses pengadaan kerjasama dengan PT OTM belum sesuai dengan ketentuan itu kan saksi menerangkan nilai OE diketahui oleh OTM dalam menyusun besaran nilai throughput fee. Tim Pranata UI menggunakan informasi, dokumen, serta masukan atau arahan yang diperoleh dari PT OTM. Iya, tim yang mulia. Tim. Saksi tahu enggak apa bentuk informasi, dokumen, serta masukan atau arahan yang diperoleh dari PT OTM itu? Secara spesifik. Saya enggak tahu pasti, tapi salah satunya adalah luasan tanah tadi yang mulia. Yang lain? Yang lain saya enggak tahu. Enggak tahu. Itu dari tim Pranata UI itu siapa? Tahu tidak? Saya tidak tahu yang mulia. Enggak tahu juga. Karena tim yang langsung Ya, berkomunikasi. Siapa tahu saksi diberitahu? Enggak yang mulia. Enggak tahu. Ya. Cukup. Baik, saya kira cukup. Masih ada barang bukti yang mau diperlihatkan? Ya. Sudah di checklist? Saksi-saksi tadi sudah checklist barang bukti ya. Betul itu adanya ya, saudara ketahui ya. Oh enggak apa-apa, nanti bisa di anu lagi. Apa? Iya, bisa mengadang yang pulang. Yang tadi kan ada 4 yang pulang. Baik, tanggapan sekarang
Dari Pak Dimas, sehubungan dengan keterangan saksi, ada keberatan dari keterangan yang diberikan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Pak Gading? Tidak ada. Pak Muhammad Keri? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Baik, terima kasih saksi ya telah memberikan keterangan persidangan ini. Silakan bisa duduk di belakang atau pulang. Silakan. Terima kasih. Silakan Pak Keri, Pak Gading dan Pak Dimas bisa duduk di depan. Berarti kita kan 7. Jadi masih ada saksi 4 orang. Baik, masih ada saksi yang tadi 4 ya, nanti kita tunda untuk hari Kamis tanggal 15. Kemungkinan sore, karena itu juga masih ada. Kemungkinan sore, mungkin antara jam habis maghrib lah paling enggak, kita mulai malam. Karena 4 yang tadi juga nggak banyak toh Pak Jaksa. Keterangannya nggak banyak kan? Cuma keuangan aja. Ah, jadi bisa nanti. Jadi biar nggak nunggu lama, jangan pagi-pagi datangnya, kelamaan nunggunya nanti. Nanti sekitar sore-sore lah. Kita jadwalkan sore itu jam. Kalau bisa jam, saya nggak bisa janjikan karena memang saksinya banyak. Didahulukan yang 8. Yang 4 tadi. Habis maghrib lah, kita pastikan habis maghrib untuk kita buka lagi sidang perkara Pak Dimas dan kawan-kawan. Baik, dengan demikian kita tunda pada hari sebagaimana tersebut di atas, diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan saksi yang sudah hadir tadi untuk kembali lagi pada persidangan Izin di Pak, atas. mau ditutup ya? Nanti dulu, nanti diberi kesempatan, sabar. Sampai mana tadi, ya kan? Diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan menghadirkan terdakwa pada persidangan yang telah ditentukan. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan di terdakwa? Cukup, tidak ada. Penuntut umum, penasihat hukum, silakan. Ada Bapak Ketua, sebagaimana minggu belakang kami mengajukan untuk berobat karena Kamis kan sebenarnya kami ajukan tanggal 15. Mohon bisa. Untuk atas nama? 2 orang Pak. Sudah kan kemarin? Sudah Itu untuk tanggal 15 Pak ininya. Kan Kamis disuruh sidang Pak. Oh, Kamisnya sampai jam berapa berobatnya kira-kira? Sampai jam berapa? Kan kita maghrib anunya. Oh, bisa. Nggak apa-apa. Bisa. Mau berkonsultasi, silakan. Mendekat dulu, silakan. Oh sudah ada ya dikeluarkan ya. Waduh. Ya berobatnya kan tanggal 15 hari. Izin, gimana? Majelis yang mulia, seperti disampaikan, takutnya belum selesai. Jadi kalau boleh pindah tanggal Pak, Rabu atau begitu, minggu depannya nggak apa. Kalau Rabu itu tanggal 21 Januari Pak. Iya kan nggak mungkin sampai tengah malam, karena gini, kita juga ada klasternya Pak Rifa itu kemungkinan kalau nggak jadi juga Kamis, nanti bisa duluan itu, nanti lebih malam lagi, lebih bisa lagi. Kan nggak mungkin sampai maghrib tuh pemeriksaannya kan tadi pemeriksaannya kan kita periksa jam, habis maghrib ya jam 7. Itu lampu apa tuh ditutup pintunya, tolong. Tolong pintunya tutup dulu, nah silau. Itu ya, makanya kami tadi habis maghrib ya jam 7 kayak tadi kita periksa jam 7, kan nggak mungkin juga sampai jam 7 toh periksanya toh kan gitu loh. Itu ya, jadi oke jam hari Kamis ya, kan nggak lama juga, mudah-mudahan yang nggak lama. Ada lagi yang disampaikan? Cukup ya saya kira, demikian sidang ditutup. Terima kasih.